Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini kita lakukan sejenak evaluasi dan monitoring. Apakah ibadah yang sudah kita lakukan 2/3 bulan ini sudah sesuai dengan SOP yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau belum? Karena sejak awal kita bertekad ibadah Ramadan yang kita lakukan harus senantiasa mengalami peningkatan. Tidak hanya peningkatan secara signifikan, tidak cuma peningkatan yang stabil, bila perlu peningkatan yang dinamis. Anggap saja sebelum Ramadan amalan kita biasa-biasa saja, maka setidaknya di 1/10 awal atau 1/3 bulan Ramadan pertama ada peningkatan dari biasa menjadi rajin. Jangan sampai turun menjadi ajizun atau rejisun atau kaslanun, malas, pengecut, atau berat, merasa berat. Jangan sampai. Justru ada peningkatan dari biasa menjadi rajin. Setelah rajin, di 1/3 yang kedua atau di pertengahan bulan Ramadan juga mengalami peningkatan. Setidaknya dari rajin meningkat menjadi giat atau mujtahidun. Dan 1/3 yang terakhir juga ada peningkatan dari mujtahidun menjadi jihadun. Amalan-amalan kita meningkat dan bernilai sesuai dengan nilai-nilai jihad yang kalau kita dipanggil Allah nilainya adalah nilai mati syahid. Dan ini sesuai dengan doa kita yang senantiasa kita panjatkan selepas bangun tidur, baik ketika Ramadan ataupun sebelum bulan Ramadan. Bukankah kita setiap bangun tidur selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati sejenak dan memberikan kesempatan kepada kita hidup untuk menjadi lebih baik. Lebih baik inilah yang merupakan ada peningkatan dari biasa menjadi rajin, dari rajin menjadi giat, dan dari giat menjadi bernilai jihad. Tingkatan-tingkatan peningkatan inilah yang dimaksud dengan takwa. Sesuai dengan tujuan diwajibkannya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Inilah maksud ujung ayat 183
dari surat Al-Baqarah surat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Imam Suyuti di dalam kitabnya, kitab yang ke-13 bab Siyam, mengatakan kalau ada harapan yang sangat tinggi, cita-cita yang luhur, diawali dengan kalimat la'alla atau la'allakum, maka untuk mencapai cita-cita itu dibutuhkan usaha. Tidak cuma yang biasa-biasa, tapi juga rajin, giat, dan bernilai jihad. Karena tujuan kita, cita-cita kita, harapan kita adalah takwa, maka kita harus berjuang keras. Tidak biasa-biasa saja, tapi harus rajin, harus giat, bila perlu jihad untuk mencapai tujuan atau harapan yang tertinggi tadi yang namanya takwa. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW sejak diwajibkannya puasa tahun kedua Hijriah, Nabi selalu tidak lepas dari SOP Ramadan, tidak pernah keluar dari kurikulum Ramadan yang pernah dicanangkannya. Dan kurikulum Ramadan ini Nabi senantiasa melakukan, intinya ada 3. 1. Menggiatkan sholat. 2. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, gemar sedekah. 3 amalan inti pokok inilah yang akan menunjang usaha kita untuk mencapai derajat tertinggi yang namanya takwa. Baik takwa sebagai sebuah tujuan atau takwa sebagai sebuah proses. Karena takwa memiliki 2 dimensi. Takwa di dalam surat tadi bisa merupakan sebagai sebuah tujuan yang kalau kita tuntas menunaikan ibadah Ramadan, kita akan dapat mencapainya takwa sebagai sebuah tujuan. Di dimensi yang lain, takwa juga sebagai suatu proses yang tidak akan pernah selesai. Sehingga takwa itu bertingkat-tingkat. Kita dapat tingkat 1, masih harus naik ke tingkat 2. Dapat tingkat 2, masih harus naik ke tingkat 3, dan seterusnya. Itulah takwa dalam arti proses. Kalau ditanya siapa orang yang paling takwa, tentu jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad walaupun sudah sholat, walaupun sudah takwa, tetap sholat. Walaupun orang yang paling takwa, tetap berpuasa. Walaupun orang yang paling takwa, tetap membayar zakat, tetap sedekah, infak. Maka itulah takwa dalam proses, harus dikejar terus-menerus sampai kapan. Sehingga Ramadan hanya menjadi starting point saja. Nanti setelah Ramadan kita kejar amalan-amalan yang lain yang mungkin terasa berat. Nah, takwa inilah hadirin yang sedang kita cita-citakan. Di sepertiga yang terakhir ini, mari kita berpacu untuk mendapatkan takwa yang kafah. Apa indikasinya? Banyak di Quran disebutkan. Misalnya surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Demikianlah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang takwa. Siapa sih orang yang takwa? Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini identik dengan ayat 134 yang ada di dalam surat yang ketiga, surat Al-Imran, yang diawali ayat sebelumnya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Ini kan sama dengan surat yang tadi, Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka segeralah menuju kepada ampunan Allah. Surat Al-Imran-nya kalau kita hubungkan, karena tidak ada keraguan di dalam Quran, maka segeralah menuju kepada ampunan Allah, segeralah menuju kepada kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Dan kitab inilah hudal lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat Al-Imran tadi, wa'iddat lil muttaqin, surga yang seluasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Isinya juga sama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Siapa orang-orang yang bertakwa? Surat Al-Imran ayat 134. Orang yang bertakwa adalah orang yang sanggup menginfakkan, memberikan infak, mengeluarkan harta, mengeluarkan benda, mengeluarkan hak miliknya, walaupun sebagian, baik ketika senang maupun ketika susah, baik ketika kaya ataupun miskin, baik ketika lapang ataupun sempit. Maka kalau kita memahami ayat ini, infak hukumnya adalah wajib. Karena ayatnya baik ketika lapang ataupun sempit, baik ketika punya atau tidak punya. Sama dengan surat Al-Baqarah, orang yang bertakwa ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum, dan berinfak, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Jadi sama ini, sama dengan sedekah, hukumnya juga wajib. Cuma bedanya bentuk yang kita sedekahkan dan bentuk yang kita infakkan, itu yang berbeda. Kalau infak, bentuk yang kita infakkan, sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita, wujudnya benda, wujudnya barang, wujudnya dana. Tetapi kalau sedekah, Allah memberikan kebebasan kepada kita, apapun wujudnya, yang penting kita mengeluarkan, baik ketika lapang ataupun ketika susah. Karena wajib dan sedemikian mudahnya, maka Allah pun memberikan kemudahan kepada kita untuk bersedekah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu kepada temanmu itu sedekah. Maka tidak ada alasan untuk tidak sedekah. Allah memberikan kemudahan. Ketika kita tidak punya harta, senyum pun sedekah. Menunjukkan alamat yang benar juga sedekah. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat, setiap hari kalian diwajibkan sedekah sebanyak 360 kali. Sahabat sempat kaget dan bertanya, bagaimana mungkin ya Rasul, sehari harus sedekah 360 kali? Nabi mengatakan, sholat duhalah di pertengahan waktu pagi, sekitar jam 8 atau 9. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Apa khasiatnya? 2 rakaat yang pertama, Allah memberikan rizki, Allah memberikan kesempatan kita sedekah kepada sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita, yang jumlahnya 360 sendi, pas kalau kita melakukan sholat sunnah duha. Bonusnya, Allah juga memberikan kemudahan kepada kita, akan terhindar dari malapetaka yang bersifat umum. Misalnya banjir, jalan macet, orang pada kepanasan, jalannya macet, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan lain lewat jalan yang tidak macet. Itu contoh kecil manfaat fadilah dari sholat duha di pertengahan pagi antara jam 8 sampai jam 9. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Sedekah kepada tubuh kita sendiri yang terdiri dari 360 sendi. Sedangkan infak, wujudnya rizki yang Allah berikan kepada kita sama. Allah berikan gaji kepada kita, kita infakkan. Allah berikan rizki berupa hewan, kita infakkan. Berupa tanaman, kita infakkan. Tidak banyak, hanya sebagian saja. Hadirin, kalau berbicara masalah sedekah, kalau berbicara masalah infak, kita itu tidak apa-apanya dengan para pendahulu kita. Bahkan kalau kita meniru Rasul pun mungkin juga belum bisa.
tapi setidaknya kita mencoba walaupun hanya sekuku hitamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekahnya, infaknya tiada tanding, tiada banding. Apa yang dimiliki Rasul, apa yang sedang dipakai Rasul, ketika sahabat memuji langsung diberikan. Ya Rasul, indah betul jubahnya, langsung dilepas diberikan. Kita tidak mampu. Rasul naik kuda, ya Rasul gemuk benar kudanya, langsung dikasihkan. Kita tidak bisa. Itulah Rasulullah. Infaknya, sedekahnya tiada banding, tiada tanding. Begitu pula para sahabat. Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah berpikir besok mau makan apa. Tentu keimanan yang tinggi yang menjanjikan akan datang rezeki yang tak terduga-duga. Oke lah, misalnya Abu Sufyan yang dulu ketika kafir bencinya bukan main kepada Nabi Muhammad, bahkan berjanji menantang Nabi Muhammad di perang Khandaq. Tapi setelah masuk Islam, sedekahnya luar biasa. Abu Sufyan setiap hari Jumat pergi ke masjid hendak Jumatan, selalu membawa 2 karung uang, yang kanan dinar, yang kiri dirham, uang emas dan uang perak. Dan selepas memberikan khutbah Jumat, Abu Sufyan selalu memberikan pengumuman kepada hadirin, kepada jamaah, setelah selesai Jumatan, sekiranya membutuhkan silakan mengambil secukupnya, tidak perlu berlebihan. Dan bagi yang tidak membutuhkan, tidak usahlah mengambil. Itu setiap Jumat. Maka setelah Jumat selesai, benar hanya orang-orang yang butuh saja yang mengambilnya, sedangkan yang tidak butuh tidak mengambil. Itu dilakukan setiap Jumat oleh Abu Sufyan setelah masuk Islam. Saya tidak yakin dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia, ketika kita menaruh 2 karung uang di depan masjid, hampir dipastikan mungkin sebelum Jumatan akan sudah habis. Jangankan uang, nasi kotak saja mungkin habis di luar bulan Ramadan. Jadi kita tentu bercermin, mengukur diri bahwa iman kita belum apa-apa dengan para pendahulu kita. Itu baru sedekah, baru infak, apalagi yang namanya birrun masih jauh sekali. Birrun itu luar biasa. Birrun itu Allah tuliskan di dalam surat Al-Imran ayat 19. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dinamakan kebaikan kalau belum memberikan yang dicintainya. Kita sering terbalik, memberikan kepada seseorang setelah kita tidak suka. Mungkin orang tua kita, ayah kita, ibu kita, simbah kita yang ada di kampung seringkali memberikan kepada orang lain, memberikan sayur, memberikan lauk yang sudah tidak termakan ketika pagi, siang, sore, malamnya baru diberikan. Itu bukan sedekah, itu ngece. Dirinya saja tidak doyan, malah kasihkan orang lain. Kenapa tidak ketika pagi? Ketika membuat sayur, ketika masih panas, sisihkan 1 mangkok, 1 mangkok, 1 mangkok dan berikan. Itu yang Rasulullah ajarkan. Tidak menunggu malam setelah adem atau setelah wayu. Inilah yang namanya birrun, memberikan yang kita cintai. Mengapa nunggu ada pakaian pantas pakai atau bekas pakai baru dikasihkan sebagai dana sosial? Kenapa tidak diberikan yang baru? Biru, memberikan yang sangat dicintai ini sulit sekali. Dan ini yang harusnya disandang oleh para jamaah yang sudah menunaikan ibadah haji. Bukan mabrur, tapi birrun, haji yang birrun, haji yang mampu menghapuskan dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya yang kotor-kotor, diganti dengan amalan-amalan yang baru, yang benar-benar baru. Itulah namanya birrun. Jadi tingkatannya sedekah, infak, birrun. Semuanya akan menjadikan amal jariah buat kita yang tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia.
Nah hadirin, demikianlah yang dapat kami sampaikan kurikulum Ramadan, inti pokok amalan yang Nabi ajarkan kepada kita selama menunaikan ibadah Ramadan. Selain berpuasa, yaitu menggiatkan sholat, baik sunnah apalagi wajibnya. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, menggemarkan sedekah, infak, birrun, zakat, amal jariyah, wakaf, dan sejenisnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, inti segala amalan, kepalanya atau pimpinannya adalah sholat. Maka benar kalau Nabi mengatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah pimpinannya ibadah. Maka kalau kita sholat benar, insya Allah ibadah yang lain dianggap benar. Tapi kalau sholat kita tidak benar, maka ibadah yang lain menjadi tidak benar. Bagaimana sholat yang benar? Allah menuliskan di dalam surat Al-Ankabut bahwa sholat yang benar adalah sholat yang dapat mencegah hambanya dari perbuatan fahsya wal munkar. Perbuatan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya adalah perbuatan buruk yang muncul dari diri kita sendiri. Sumbernya adalah perut dan kemaluan. Itu fahsya. Jadi kalau kita berbuat buruk, sumbernya dari diri kita, itulah namanya fahsya. Sedang munkar adalah perbuatan buruk yang bersumber dari luar, dari godaan setan, iblis, jin, dan sebagainya. Maka kalau kita sholat benar, dua perbuatan tadi akan hilang. Itulah janji Allah. Ditambah lagi kita rajin berinteraksi dengan Al-Quran dan juga gemar beramal soleh berupa sedekah, infak, dan sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menunaikan ibadah-ibadah sesuai dengan SOP yang Nabi ajarkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.